Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bahasan rutin kita dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Masih al-qaulu fi sahabah. Perkataan Ahlussunnah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sebutkan tentang pengertian sahabat, jumlah sahabat yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita bahas keutamaan Abu Bakar, dan kali ini kita lihat keutamaan Abu Bakar dan saya singgung langsung dari matan tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin. Nanti pembahasan lengkapnya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali nanti ada tambahan juga di pembahasan berikutnya. Imam Al-Muzani katakan wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa khairuhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang ada di dalam buletin ya. Yang dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Dan yang ada setelah itu lagi adalah Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dialah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, digelari dengan Al-Faruq. Fauma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu jadi orang yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan kuburnya dekat dengan Nabi SAW. Wadaji'ahu fi qabrihi. Dikuburkan keduanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusallisu bidzin nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian diurutkan yang ketiga itu ada sahabat Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Umar tadi digelari Al-Faruq, kemudian Utsman itu digelari Dzun Nurain. Dzun Nurain itu pemilik dua cahaya. Dikarenakan Utsman itu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Summa bizil fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang punya kemuliaan lagi setelah itu dan yang bertakwa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Dan sesuai dengan urutan khalifah, kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu untuk urutan keutamaan sesuai dengan urutan kekhalifahan. Ingat baik-baik. Urutan kemuliaan mana yang lebih utama dari Khulafaur Rasyidin ini sama dengan urutan kekhalifahan. Kalau kekhalifahannya berarti urutannya Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Berarti yang paling mulia adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Ingat ya tadi ya. Kemuliaan Khulafaur Rasyidin, mana yang paling mulia di antara Khulafaur Rasyidin yang ada, dilihat dari urutan kekhalifahan. Maka tentu yang paling mulia Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, baru Ali.
Nah, di sini Umar digelari Al-Faruq, pembeda. Membedakan yang hak dan yang batil. Nanti kita akan lihat keutamaan Utsman berikutnya insyaallah. Kemarin kita sebut Abu Bakar. Nanti ada gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ada dalam kisah yang kita sebutkan sini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Utsman bin Affan disebut Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Nabi. Sedangkan Abu Bakar dan Umar keutamaannya itu dapat dilihat dari putrinya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Umar juga dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Abu Bakar Aisyah dinikahi oleh Nabi, putrinya Umar Hafsah dinikahi juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Aisyah dinikahi dalam keadaan gadis, kemudian Umar putrinya itu dinikahi dalam keadaan janda karena sudah menjanda dulu. Kemudian ada ceritanya nanti dia tawarkan kepada Abu Bakar, Umar tawarkan pada Abu Bakar belum memberikan jawaban. Tawarkan pada Utsman juga, Umar tawarkan pada Utsman juga sama jawabannya. Intinya dua-duanya menolak dikarenakan mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan melamar Hafsah. Jadi coba lihat keutamaannya ini karena dua orang yang pertama Abu Bakar dan Umar karena dua putrinya dinikahi Nabi. Sedangkan Utsman karena dia menikahi putri Nabi. Ali sama juga karena menikahi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paham ya, itu sudah menunjukkan keutamaan itu. Abu Bakar dan Umar putrinya dinikahi oleh Nabi. Sedangkan Utsman dan Ali menikahi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali menikahi Fatimah binti Muhammad. Nah, dari perkataan ini saja sudah menunjukkan keutamaan dari 4 Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, sekarang kita masih seputar bahasan Abu Bakar As-Siddiq tentang keutamaannya. Nanti sampai keutamaan ke-7. Kita lihat yang kelima. Keutamaan sahabat Abu Bakar. Kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, bisa baca artinya langsung. Ketika suatu hari seorang penggembala dari Bani Israel sedang bersama kambing gembalaannya, tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing. Kemudian si penggembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala tersebut menoleh sambil mengatakan, punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari As-Sa'bu, hari ketika tidak ada yang menggembalakan selainku. Kisah lain ketika seseorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya. Maka sapi tersebut menoleh dan memprotesnya, aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini, aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah SAW terheran-heran sambil mengatakan, Subhanallah, beliau pun bersabda, adapun aku Abu Bakar dan Umar, maka kami percaya dengan kisah ini. Adapun aku, yaitu Abu Hurairah, Abu Bakar dan Umar, diceritakan tadi tentang kambing yang tadi dalam kisah tersebut direbut penggembala kambing tadi, punya kambing bersamanya, terus tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing tadi, kemudian direbut lagi. Kemudian ada sapi dipikulkan beban yang berat, langsung tiba-tiba sapi itu ngomong, aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini, aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Nah, ketika cerita ini sampai ya pada Abu Hurairah, Abu Bakar, pada Umar, maka mereka percaya dengan kisah tadi. Orang-orang lain yang mungkin masih bertanya-tanya, apa ini, cerita apa lagi ini?
Maka ketiga orang ini percaya dengan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ini tentang Abu Bakar secara khusus. Dibaca lagi. Juga dibuktikan sebagaimana Abu Bakar mempercayai berita Isra dan Mi'raj. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkan menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Hallaka ila sahibika yas'amu asra bihil lailata ila Baitil Maqdis?" Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Au qala dzalika?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Ia jawabnya. Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalika laqad sadaqa." Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, "Au tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdisi wa jaa'a qabla ayyusbiha." Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, "Na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika, usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghudwatin aw rawhatin." Ya, bahkan aku membenarkan yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Aisyah mengatakan, "Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiqi." Itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Lihat, ini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Lihat, di sini dikisahkan oleh Aisyah, putri dari Abu Bakar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, ini baru Isra-nya berarti. Kalau Mi'raj kan diangkat ke langit. Ini baru peristiwa Isra. Maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya malah menjadi murtad. Mereka pun akhirnya mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanya pada Abu Bakar, "Halaka ila sahibika yas'amu asra bihil laila ila Baitil Maqdis?" Engkau apakah tahu wahai Abu Bakar kalau temanmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, baru Isra ya ini ya, baru Isra saja. Kamu percaya enggak itu? Abu Bakar tanya lagi, "Aqala dzalik?" Benar dia sebut seperti itu? Artinya Rasul katakan seperti tadi. Abu Bakar ketika itu bertanya, Abu Bakar berkata, "La in kana qala dzalika laqad sadaqa." Dijawab tadi iya. Terus Abu Bakar bilang, kalau dia memang yang berkata seperti itu, dia itu jujur, dia itu benar. Berarti apa yang dikatakan itu benar. Mereka berkata lagi, "Au tusaddiqu annahu dzahaba lailah ila Baitil Maqdisi wa jaa'a qabla ayyusbiha." Apakah engkau percaya kalau dia itu lakukan Isra, pergi semalaman, satu malam pergi ke Baitul Maqdis? Ya, dengan keterbatasan transportasi saat itu, semalaman pergi ke Baitul Maqdis dan subuh itu sudah balik ke sini. Kamu masih percaya itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, "Naam, iya. Inni la usaddiquhu." Saya tentu akan membenarkannya. Fima huwa ab'adu min dzalik, jika masih ada yang lebih lagi daripada itu, artinya berita yang lebih daripada Isra, saya akan membenarkannya. Bi khabari sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Jadi Abu Bakar jawab, kalau ada berita lagi lebih, ceritanya lebih daripada peristiwa Isra, saya akan membenarkannya. La usaddiquhu. Bahkan Abu Bakar katakan, kalau wahyu terus menerus turun dari langit, pagi petang, saya akan percaya itu semuanya. Kalau itu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yakinnya Abu Bakar dan keimanannya luar biasa. Makanya Aisyah katakan,
Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Itulah kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq. Karena berita kayak gini saja orang-orang ragu, Abu Bakar langsung benarkan kalau itu memang benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang yang keenam, keutamaan Abu Bakar lagi. Keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Nah, dia itu lemah lembut dan pemaaf. Salah satu buktinya bisa dilihat dari kisah beliau saat menghadapi hadisul ifki. Putrinya Aisyah dituduh berzina. Peristiwa itu ingat ya, namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu hadis yang bicarakan dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nah, kita lihat ceritanya. Kisah terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha putri Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah bukti hasadnya kedengkian orang-orang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Ketika terjadi penuduhan, Mistah bin Usathah adalah seorang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu selama ini yang memberinya nafkah, maka beliau marah dan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kembali. Hingga turunlah firman Allah Azza wa Jalla, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur 22. Mistah, lihat ceritanya ya. Dalam kisah ini ada seorang namanya Mistah. Dia salah satu orang yang menyebar fitnah. Artinya menyebar gosip kalau Aisyah itu selingkuh. Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan karena saat pulang dari perang Aisyah kehilangan kalung dan dia ditinggalkan pasukan. Kemudian Aisyah cari-cari kalung tadi, ketika balik pasukan yang bawa Aisyah itu pergi. Dan mereka ketika itu tidak bertanya-tanya di dalam tandu itu ada Aisyah atau tidak. Karena sifat para sahabat dulu sangat menjaga bicara dengan istri-istri Nabi SAW. Saking dijaga omongan dengan istri-istri Nabi SAW. Ditambah lagi Aisyah katakan, dulu kami para sahabat wanita makannya tidak banyak-banyak. Paham? Makanya ketika tandunya dipegang tadi, Aisyah ada di dalam dengan tidak, itu sama saja. Alias apa? Kurus. Ya. Enggak disebut di sini beratnya berapa, enggak usah dihitung-hitung gitu. Pokoknya enggak makan banyak. Ya. Ini enggak makan banyak. Nah, ketika disebut demikian, maka pantas saja tadi yang bawa Aisyah itu nggak raba-raba dulu, nggak tanya-tanya lagi, karena mereka tadi jaga omongan dengan istri Nabi. Tambah lagi Aisyah itu tidak berat, maka ada tidaknya Aisyah dalam tandu tadi ya nggak terasa. Maka mereka pergi gitu saja, Aisyah tertinggal. Kemudian akhirnya Aisyah duduk di situ sambil menunggu. Ternyata Sofwan lewat. Sofwan kemudian tidak banyak ngobrol juga dengan Aisyah, cuma tahu itu. Saya tahu itu Aisyah itu. Dulu sebelum ayat hijab itu turun, saya tahu ini nih postur tubuhnya Aisyah kayak gini nih. Maka langsung Aisyah disuruh naik ke hewan tunggangannya Sofwan, lantas dituntun oleh Sofwan, namun tidak bicara sama sekali. Tadi ya, saking jaga kehormatan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita itu pasti ngobrolnya macam-macam itu. Oh iya kamu tinggal di mana? Oh iya gini-gini. Oh macam-macam basa-basi kan. Ini nggak ngobrol sama sekali. Cuma tadi ketika ketemu dia cuma ucapkan tarji kan, istirja saja. Dia ucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah itu. Itu aja. Nggak ada hubungan basa-basi apapun setelah itu dibawa Aisyah sampai di kota Madinah. Namun sebelum sampai sudah tersebar isu. Oh lihat tuh. Aisyah masa pulang dengan Sofwan. Pasti macam-macam mereka itu. Maka tersebarlah isu kalau Aisyah itu berzina. Namun Aisyah tidak mengetahui gosip ini juga. Selama sebulan Aisyah jatuh sakit, gosip ini belum sampai ke telinga Aisyah. Saya lihat gosip luar biasa kayak gitu, Aisyah pun nggak tahu. Kalau kita gosip kayak gini tahu nggak? Jangan tanya kalau medsos kayak saat ini nih. Pagi baru tahu itu, 5 detik aja itu. Tersebar di grup WhatsApp itu. Kalau Aisyah dulu, ya digosipkan kayak gitu, 1 bulan Aisyah pun nggak tahu. Sahibul kisah, yaitu Aisyah yang punya cerita di situ, itu nggak tahu kayak gitu. Baru 1 bulan, ya dia keluar, bertemu dengan Ummu Mistah. Ternyata Mistah, ya putranya, ya Mistah ini sudah menyebar berita-berita kayak gini, dukung berita kayak gini disebar. Mistah sebut ketika bareng-bareng dengan Aisyah, emangnya ada apa? Kamu gak tahu sebulan kamu itu dituduh berzina gini. Nah taunya dari Ummu Mistah, ternyata Mistah tadi nyebar gosip. Padahal Ummu Mistah dan Mistah keluarganya itu dibantu oleh bapaknya Aisyah. Kasih nafkah, kasih bantuan terus. Makanya Abu Bakar gak terima. Abu Bakar tadi bilang apa? Sudah, kalian kok tega banget ya nyebar isu nggak benar ini pada putriku ya. Ini terjadi setelah wahyu turun. Wahyu turun setelah terbukti kalau Aisyah tidak berzina. Surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya sampai 20. Ya, turun ayat tersebut. Kemudian Abu Bakar tekad, oh itu betul kan putri saya nggak berzina kan? Kalau begitu saya bertekad, kalian gak dikasih nafkah lagi. Nah turunlah ayat ini, An-Nur ayat 22. Dikatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan rizki dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fisabilillah. Yaitu dia tidak mau beri bantuan lagi kepada orang-orang yang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka maafkan berlapang dada. Nah sekarang sudahlah, berilah tetap nafkah itu. Sekarang sudahlah maafkan. Allah turunkan ayat memerintahkan kepada Abu Bakar. Ini ceritanya, ini untuk Abu Bakar nih tadi. Abu Bakar, maafkan dia saja. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu kalau kamu maafkan dia? Ummu Mistah dan Mistah, kamu maafkan dia, tentu Allah akan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ini menegur langsung Abu Bakar. Tadi kan Abu Bakar mau nahan kan? Nah sekarang sudah, saya gak akan kasih nafkah lagi pada Mistah. Kok gitu banget dia ya, nyebar-nyebar berita gak benar. Maka akhirnya turun ayat ini, kembali Abu Bakar itu beri nafkah, dan Abu Bakar memaafkan kesalahan mereka tadi. Maka Abu Bakar segera mengatakan, bala wallahi inni la uhibbu ay yaghfirallahu li. Faraja ila Mistah alladzi kana yujri alaih. Ya demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Cara Allah mengampuni dosanya gimana? Maafkanlah Mistah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ditegur langsung memperbaiki diri. Ditegur dengan ayat ini, Abu Bakar yang sebelumnya salah langsung berubah. Kalau kita itu masih mikir-mikir dulu ini. Itu benar apa enggak ya? Abu Bakar langsung ayat ini negur. Allah tegur Abu Bakar langsung berubah saat itu.
sudahlah saya maafkan. Nah, ini tanda kalau Abu Bakar itu orang yang sangat memaafkan. Kalau kita mungkin jadi orang yang pendendam. Oh, tunggu saya Miftah ya. Awas kamu ya. Sekarang saya maafkan, namun saya masih jengkel banget nih ya. Ya maafkannya cuma simbolis saja lah. Atau nanti kalau Idul Fitri nanti baru ketemu, oh, sudah saya maafkan kamu. Oh, namun di belakang itu masih mangkel banget itu. Hanya tunggu nanti. Ini enggak, Abu Bakar sudah selesaikan semua, bahkan setelah itu dia kasih nafkah lagi kepada Mistah. Terus ketika perang Badar ini cerita lain lagi. Baca lagi di bawah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mengatakan, "Bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirullahu li." Faraja'a ila mistahin alladhi kana yujri alaihi. Ya demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ketika perang Badar telah usai, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, "Ya Nabiyallahi hum banul ammi wal ashirati ara an ta'khudhu minhum Anta khuda minhum fityatan fatakunu lana quwwatan 'alal kuffari fa'asallahu ayyahdiyahum lil islami." Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dari keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka agar masuk Islam. Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Ini usulan dari Abu Bakar nih. Ketika tadi Umar bin Khattab menganjurkan untuk membunuh semuanya. Nah, tentang tawanan tadi ya. Abu Bakar malah mengatakan, wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka agar masuk Islam. Tanda lemah lembutnya Abu Bakar. Umar sikapnya tadi tegas sekali tadi. Sudah bunuh saja mereka tawanan tadi. Abu Bakar katakan baiknya dibiarkan saja. Cukup mereka didenda saja. Mudah-mudahan dari situ mereka dapat hidayah. Nah, ini keutamaan ke-6. Keutamaan ke-7. Terdapat banyak isyarat Rasulullah SAW untuk memberikan kekhalifahan kepada Abu Bakar. Nah, setelah Nabi SAW itu wafat, sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Kalau yang meneruskan kepemimpinan setelah beliau adalah Abu Bakar. Tanda-tandanya sebagaimana berikut ini. Di antara hadis-hadis tersebut adalah perintah Rasulullah SAW untuk memimpin sholat 5 waktu ketika beliau sakit keras di akhir hayatnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat-saat terakhir sebelum ajal, Rasulullah SAW menjemput. Farsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Abi Bakrin bi ayyusalliya bin nasi wa fihi wasfasalla Abu Bakrin tilka ayyama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin salat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, maka Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari itu. Abu Bakar disuruh memimpin salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir karena sakit. Isyarat ini, kenapa kok tidak ditunjuk Umar? Kenapa kok tidak ditunjuk Utsman? Kenapa kok tidak ditunjuk Ali? Oh, berarti setelah ini yang meneruskan beliau adalah Abu Bakar. Terus ketika terjadi sedikit perbedaan terdapat dalam menentukan khilafah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan alasan tersebut sebagai sebab kuat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak. Umar berkata, "Ya ma'syaral ansari, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakrin ya umman nasa fa ayyukum tatibu nafsuhu ay yataqaddama Abu Bakrin." Faqalatil ansaru na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakrin. Wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin solat kaum muslimin?
Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkai Abu Bakar? Maka orang-orang Ansor pun menjawab, kita berlindung kepada Allah dari melangkai Abu Bakar. Nah lihat, di sini tentang terjadi perbedaan pendapat tentang khalifah tadi. Sepeninggal Nabi SAW, maka Umar katakan, wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar mimpin sholat? Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkai Abu Bakar? Karena Rasulnya nunjuk langsung. Maka orang-orang Ansor pun menjawab, kita berlindung kepada Allah dari melangkai Abu Bakar. Baik, Rasulullah SAW bahkan berangan-angan untuk menuliskan wasiat sekalipun akhirnya tidak terlaksana. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, id'i li Abu Bakrin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula faya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Panggilkan Abu Bakar ayahmu dan juga saudaramu agar aku tuliskan sebuah wasiat. Karena sungguh aku khawatir akan ada orang yang bercita-cita atau ada yang mengatakan aku lebih berhak. Sementara Allah dan orang-orang yang beriman merasa enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar. Panggilkan Abu Bakar ayahmu dan juga saudaramu agar aku tuliskan sebuah wasiat. Karena sungguh aku khawatir akan ada orang yang bercita-cita atau ada yang mengatakan aku lebih berhak. Sementara Allah dan orang-orang beriman merasa enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar saja. Nah ini syarat dari Nabi SAW kalau yang jadi pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini tentang Abu Bakar selesai. Nanti insya Allah pada kesempatan berikut masih ada bahasan tentang Umar, Utsman dan Ali. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah besok Kamis kita pada kajian di Masjid Pogong Dalangan seperti biasa dengan tema Riyadhus Shalihin dan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.